Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita diperhadapkan pada situasi yang sulit karena pandemi COVID yang sedang melanda Indonesia, sehingga kita harus kuliah online, namun kita harus tetap semangat dan berharap agar pandemi segera berakhir. Selamat bergabung di semester pendek untuk mahasiswa semester 3 mata kuliah manajemen pemasaran. Perkenalkan, nama saya Kapriani. Saya merupakan salah satu dosen yang mengajar atau mengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Di samping saya ada beberapa dosen lainnya yang juga mengajarkan mata kuliah manajemen pemasaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau membahas bab 3 dengan pokok bahasan mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Adapun subpokok bahasan yang akan kita bahas lebih mendalam di kesempatan kali ini itu ada 3. Yang pertama nilai pelanggan, yang kedua perencanaan strategi korporat dan divisi, dan yang ketiga perencanaan strategi unit bisnis. Oke, kita mulai dengan subpokok bahasan yang pertama yaitu nilai pelanggan. Pemasaran di era modern sekarang ini harus merancang strategi yang efektif dengan memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dan kepuasan satisfaction. Jadi pemasaran di era modern sekarang ini tidak cukup hanya menciptakan produk kemudian menjualnya, tapi lebih dari itu perusahaan harus mencari strategi bagaimana bisa memaksimalkan nilai yang diberikan kepada pelanggan sehingga pelanggan akan puas. Karena pelanggan yang puas itu akan menciptakan loyalitas. Konsumen yang puas pastinya akan cenderung untuk mengkonsumsi produk yang sama untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan untuk seterusnya. Oke. Ya, jadi strategi perusahaan harus mencari strategi untuk memaksimalkan nilai pelanggan, karena dengan menciptakan nilai pelanggan banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua, nilai pelanggan dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan menambahkan nilai pada produk maupun jasa. Nilai pelanggan haruslah unggul dan berbeda atau unik dari pesaingnya atau susah ditiru oleh pesaingnya. Jadi ini merupakan ciri khas yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Atau dapat dikatakan bisa menciptakan keunggulan bersaing. Selanjutnya, untuk menciptakan nilai pelanggan itu ada beberapa poin yang akan dihantarkan kepada pelanggan. Yang pertama servis atau jasa. Yang kedua quality atau kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga image atau citra. Yang keempat price atau harga. Oke, kita mulai dengan service. Service atau layanan. Layanan di sini adalah nilai aktivitas intangible yang ditawarkan kepada pelanggan. Oke, jadi sebaik apapun produk yang diciptakan oleh produsen, dalam hal ini perusahaan atau pemasar, tapi kalau perusahaan itu tidak bisa memberikan pelayanan kepada konsumen, pastinya ini tidak bisa menciptakan kepuasan konsumen. Ya, jadi sekarang di era modern sekarang ini para pemasar berlomba-lomba untuk mengikutkan servis atau layanan pada produk yang dijual, apakah produk itu berbentuk barang maupun jasa.
Poin yang kedua adalah quality atau kualitas. Kualitas di sini merupakan persepsi pelanggan tentang produk yang ditawarkan dan harapan pelanggan. Jadi semua konsumen pastinya mengharapkan produk yang berkualitas. Bahkan ada uh, istilah yang biasa kita dengar itu murah meriah mumer. Jadi konsumen itu ingin produk yang berkualitas. Oke. Yang ketiga adalah image. Image di sini atau citra merupakan persepsi pelanggan secara keseluruhan tentang perusahaan atau merek. Jadi perusahaan harus membangun image atau citra yang positif, karena ketika konsumen itu image-nya positif terhadap produk maupun terhadap perusahaan, itu dia akan percaya, akan menimbulkan trust atau kepercayaan kepada produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Poin yang keempat adalah price atau harga. Harga yang ditetapkan pemasar dan yang diinginkan oleh pelanggan. Harga di sini itu tidak mutlak, tidak serta-merta harga yang murah. Memang ada konsumen yang memang peka terhadap harga murah. Jadi ketika harga itu murah, semakin banyak konsumennya. Tetapi ingat, di sisi lain ada konsumen yang memang mencari masuk segmentasi konsumen untuk tingkatan konsumen dengan level atas, itu biasanya mencari harga premium karena dia merasa bahwa harga yang premium itu sebanding dengan kualitas. Oke. Jadi itu dia ada 4 poin untuk menghantarkan nilai kepada pelanggan. Jadi diharapkan ketika customer value ini itu sudah diberikan kepada pelanggan, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan adanya customer value, itu customer satisfaction. Jadi kalau sudah bisa memberikan customer value, otomatis itu akan menciptakan customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Apalagi keuntungan yang bisa didapat, performance dari company itu akan semakin meningkat, market share atau pangsa pasar perusahaan juga akan semakin tinggi, semakin meningkat. Demikian pula dengan competitive advantage, profit dan revenue itu semakin meningkat, semakin baik. Market position, konsumen akan bisa mendapatkan posisi yang kuat. Diharapkan dengan adanya customer value, maka perusahaan bisa semakin sukses ke depannya. Jadi customer value memang sesuatu yang sangat penting yang harus dihantarkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada urutan penciptaan dan penghantaran nilai yang dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama ini adalah memilih nilai. Pada fase ini, langkah pemasar adalah melakukan segmentasi, memilih pasar sasaran yang tepat dan mengembangkan positioning nilai. Jadi memilih nilai di sini, setiap pemasar itu untuk bisa fokus melayani konsumen itu biasanya tidak sulit menjangkau semua segmen pasar. Makanya perusahaan harus memilih segmen pasar tertentu. Ada beberapa perusahaan yang memilih beberapa segmen, tetapi ada perusahaan yang hanya fokus pada satu segmen. Kemudian fase yang kedua itu menyediakan nilai. Pemasar perlu menentukan fitur tertentu, termasuk seperti alat-alat yang diberikan kelebihan-kelebihan kecanggihan terhadap produk yang dihasilkan, kemudian harga maupun distribusi. Yang ketiga ya, mengkomunikasikan nilai. Pemasar perlu mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mempromosikan produk. Jadi mengkomunikasikan nilai ini sangat penting. Sebaik apapun produk yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi kalau tidak dikomunikasikan, pastinya konsumen atau masyarakat tidak akan tahu kelebihan
yang dimiliki oleh produk yang dihasilkan. Jadi ada 3 fase urutan penciptaan dan penghantaran nilai. Oke, kita lanjut ke rantai nilai. Menurut Michael Porter, rantai nilai atau value chain sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai bagi pelanggan. Oke, jadi pemasaran yang baik itu tidak hanya memberikan satu nilai kepada pelanggan, tapi diharapkan akan bisa memberikan banyak nilai bagi pelanggan. Oke, rantai nilai di sini mengidentifikasi 9 kegiatan yang terdiri dari 5 aktivitas utama atau primary activities dan 4 aktivitas pendukung atau secondary activities. Oke. Kita bisa lihat di gambar 32 ada analisis rantai nilai Porter. Oke, primary activities itu terdiri dari 5. Yang pertama inbound logistik, yaitu memasukkan bahan baku dalam bisnis. Jadi perusahaan betul-betul harus memperhatikan bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan produk. Kemudian yang kedua operation, itu mengubah bahan baku menjadi produk akhir. Jadi proses di sini itu sangatlah pentingnya. Yang ketiga, outbound logistik, yaitu aktivitas untuk mengirimkan produk akhir. Ini juga harus diperhatikan oleh para pemasar. Yang keempat, marketing and sales, yaitu memasarkan produk yang meliputi aktivitas penjualan dan komunikasi pemasaran. Kemudian yang kelima, service, yaitu aktivitas untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Jadi primary activities ini adalah aktivitas primer yang memang sangat mendukung dalam memberikan nilai kepada konsumen. Selanjutnya, selain primary activities ada support activities atau kegiatan pendukung yang terdiri dari procurement atau kegiatan pengadaan. Yang kedua, teknologi development yang meliputi aktivitas pengembangan teknologi. Yang ketiga, human resource management, kegiatan manajemen sumber daya manusia yang diawali dari rekrutmen, seleksi, sampai dengan pemberhentian. Jadi ini berkaitan dengan sumber daya manusia atau HRD ya, human resource development perusahaan. Yang keempat, firm infrastruktur. Itu infrastruktur perusahaan yang ditangani oleh departemen khusus. Jadi rantai nilai ini sangat penting, oleh karena itu pihak perusahaan harus betul-betul memperhatikan baik dari primary activities maupun support activities agar bisa memberikan nilai value kepada konsumen atau kepada masyarakat. Oke, kita lanjut. Kompetensi inti. Leonard Burton mendefinisikan kompetensi inti sebagai apa yang membuat suatu organisasi unik dalam hal kemampuannya menawarkan nilai kepada para pelanggannya. Oke, jadi kompetensi inti ini adalah hal unik yang dimiliki organisasi berkaitan dengan kemampuannya menawarkan nilai kepada pelanggannya. Jadi setiap perusahaan harus memiliki kelebihan tersendiri, keunikan tersendiri yang susah ditiru oleh para pesaing. Kompetensi inti ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, kompetensi inti adalah sumber keunggulan kompetitif karena memberikan sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Perusahaan yang memiliki kompetensi inti pastinya akan memberikan anggapan yang baik bagi pelanggan, sehingga pelanggan akan percaya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, kompetensi inti ini dapat diterapkan pada berbagai pasar. Kompetensi inti yang dimiliki perusahaan akan dapat digunakan dan diterapkan pada berbagai pasar, sehingga memungkinkan peluang pasar perusahaan akan semakin besar. Karakteristik yang ketiga, kompetensi inti sulit ditiru oleh pesaing. Makanya biasa kita dengar ada istilah rahasia perusahaan. Jadi itu dia, karena setiap perusahaan ingin memiliki kompetensi
ingin memiliki ciri tersendiri, keunggulan tersendiri yang susah ditiru oleh perusahaan lainnya atau pesaing lainnya. Kemudian kita lanjut, ada orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Konsep pemasaran holistik adalah konsep pemasaran yang mengedepankan bahwa strategi pemasaran harus mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Jadi, pemasaran holistik ini menganggap perusahaan adalah satu kesatuan yang utuh. Pemasaran holistik meraih keberhasilan lewat pengelolaan rantai nilai unggul yang menghantarkan nilai kualitas produk, layanan, dan kecepatan tinggi dengan cara memperluas pangsa pasar, membangun loyalitas pelanggan, dan menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Jadi ada 3 cara ya, agar pemasaran holistik bisa meraih keberhasilan. Itu ya, ada 3: memperluas pangsa pasar, membangun loyalitas atau kesetiaan pelanggan, dan menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Ini berkaitan erat dengan kesetiaan ya, loyalitas. Jadi bagaimana caranya konsumen itu bisa setia, tidak move on atau tidak pindah ke lain hati. Oke, kita lanjut. Kerangka kerja pemasaran holistik dirancang untuk menghantarkan 3 pertanyaan kunci manajemen. Yang pertama, eksplorasi nilai. Eksplorasi nilai itu adalah pertanyaan bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru. Mengidentifikasi peluang nilai baru di sini itu dapat dilakukan dengan menemukan peluang dengan memahami hubungan antara 3 ruang, yaitu ruang kognitif pelanggan, dan ruang kompetensi perusahaan, serta ruang sumber daya kolaborator yang mencakup kemitraan horizontal dengan mitra yang dipilih dari kemampuan untuk mengeksploitasi peluang pasar yang berhubungan serta kemitraan vertikal. Jadi eksplorasi nilai ini bisa dicapai kalau ada kesinambungan ya, ada hubungan antara hubungan antara 3 hal, yaitu ruang kognitif pelanggan, ruang kompetensi perusahaan, dan juga ruang sumber daya kolaborator. Selanjutnya, penciptaan nilai meliputi keahlian pemasar untuk mengidentifikasikan manfaat pelanggan baru dari pandangan pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga, menghantarkan nilai. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menghantarkan penawaran baru secara lebih efisien. Jadi itu 3 pertanyaan kunci untuk pemasaran holistik. Jadi ini harus dijawab, harus dipecahkan oleh pemasaran holistik. Selanjutnya kita masuk ke subpokok bahasan yang kedua, perencanaan strategi korporat dan divisi. Pada dasarnya, semua korporasi melaksanakan 4 kegiatan perencanaan, yaitu mendefinisikan misi korporat, yang kedua menentukan unit-unit strategi atau strategi bisnis unit, yang ketiga menugaskan sumber daya pada setiap strategi bisnis unit, dan yang keempat menilai peluang pertumbuhan. Oke, kita lihat kegiatan yang pertama dari korporat. Itu mendefinisikan misi korporat ya, perusahaan. Ada 5 karakteristik utama pernyataan misi yang baik. Yang pertama, memfokuskan diri pada tujuan yang terbatas. Jadi dia fokus pada tujuan yang terbatas. Tujuan itu ada banyak, tetapi dalam misi ini betul-betul fokus pada tujuan yang terbatas. Yang kedua, pernyataan misi menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Yang ketiga, pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi. Yang keempat, pernyataan misi mengambil pandangan jangka panjang. Yang kelima,
pernyataan misi itu diharapkan pendek, tidak usah berbelit-belit, mudah diingat dan mempunyai arti. Jadi itu dia, ada 5 karakteristik utama pernyataan misi yang baik dari korporat. Selanjutnya, kegiatan dari korporat. Kedua adalah menentukan unit bisnis strategi atau strategi bisnis unit. Setiap unit bisnis memerlukan strateginya sendiri yang berbeda dengan strategi korporat. Satu strategi bisnis unit mempunyai 3 karakteristik. Jadi ini beda ya, tadi karakteristik korporat, kalau ini karakteristik dari strategi bisnis unit atau unit bisnis strategi. Yang pertama, strategi bisnis unit adalah satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya. Yang kedua, strategi bisnis unit memiliki kelompok pesaingnya sendiri. Jadi, pesaing strategi bisnis unit berbeda dengan pesaing korporasi secara keseluruhan. Yang ketiga, strategi bisnis unit mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan kinerja laba yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Jadi itu tadi adalah 3 karakteristik dari strategi bisnis unit. Kita lanjut, kegiatan korporasi berikutnya adalah menilai peluang pertumbuhan. Penilaian peluang pertumbuhan meliputi perencanaan bisnis baru, penyusutan dan menghilangkan bisnis lama. Oke, jadi yang namanya pertumbuhan ini berkaitan dengan life cycle produk ya. Pasti diawali dengan pertumbuhan ya. Jadi diawali dengan adanya perencanaan bisnis baru, kemudian dia meningkat, berkembang, lama-lama pastinya akan menyusut. Oke, kalau menyusut dan dari harga semakin merugi, karena ini bisa merugikan strategi bisnis unit yang berkembang akan merugikan korporasi secara keseluruhan, maka sebaiknya bisnis lama itu dihilangkan saja. Oke ya, kita akan bahas satu persatu. Ada 3 pilihan strategi. Yang pertama pertumbuhan intensif, yang kedua pertumbuhan integratif, dan yang ketiga pertumbuhan diversifikasi. Oke, ini ada tambahan satu, menyusutkan dan manifestasi bisnis yang lama. Oke, kita lihat pertumbuhan intensif atau intensive growth. Pertumbuhan intensif adalah strategi pertumbuhan di mana perusahaan meninjau peluang di bisnis saat ini untuk meningkatkan kinerja. Ada 3 strategi pertumbuhan intensif, yaitu strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar, di mana perusahaan mempertimbangkan untuk memperluas pangsa pasar dengan produk lama atau yang sudah ada. Perusahaan mempertimbangkan untuk memperluas pangsa pasar dengan produk yang sudah ada. Oleh karena itu, dalam strategi ini, perusahaan membutuhkan adanya penambahan sumber daya yang cukup besar. Oke, kemudian yang kedua, strategi pengembangan pasar. Perusahaan mempertimbangkan apakah akan menemukan atau mengembangkan pasar baru bagi produk namanya. Jadi yang namanya pemasar itu selalu akan mencari peluang pasar. Ya, jadi makanya kan ada riset pasar itu yang selalu mengkaji, meneliti peluang-peluang pasar yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pasar baru. Yang ketiga, strategi pengembangan produk. Perusahaan meninjau apakah perusahaan dapat menemukan atau mengembangkan produk baru yang berpotensi oleh pasarnya saat ini. Strategi ini membutuhkan pengembangan produk baru untuk segmen pasar yang sudah ada. Jadi strategi pengembangan produk. Jadi selalu perusahaan selalu melihat tren yang lagi hits, yang lagi booming di masyarakat sekarang ini, sehingga ketika ada produk baru, pihak pemasar harus melakukan pengembangan ya, harus ikut menyesuaikan dengan pasar. Oke, itu dia pertumbuhan intensif ya. Oke, selanjutnya strategi untuk pertumbuhan integratif. Integrasi berarti menyatukan beberapa rentang bisnis mulai dari hulu jaringan pemasok hingga hilir jaringan distributor
serta secara horizontal ke arah pesaing. Sebuah bisnis dapat meningkatkan penjualan dan laba melalui yang pertama integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang ini digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok. Jadi biasanya strategi integrasi ke belakang ini itu dilakukan pemasar dengan memiliki atau mendirikan atau membeli perusahaan pemasok ya. Jadi dia memiliki kepemilikan dengan perusahaan pemasok. Jadi ini disebut dengan integrasi ke belakang. Selanjutnya yang kedua integrasi ke depan adalah strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi mulai dari distributor atau retailer. Jadi untuk melakukan integrasi ke depan ini biasanya pemasar itu tidak hanya memproduksi saja, tetapi dia juga ikut menciptakan perusahaan distributor atau retailer. Yang ketiga, integrasi horizontal di dalam industrinya, mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing. Jadi integrasi horizontal ini itu biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk pesaing itu dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Seperti misalnya Indomie itu membeli perusahaan Supermie ya. Jadi Indomie pesaing itu adalah Supermie, tetapi Supermie itu adalah milik dari Indofood juga ya. Itu adalah penjelasan dari pertumbuhan integratif. Selanjutnya ada pertumbuhan diversifikasi. Pertumbuhan diversifikasi adalah usaha penganeka-ragaman produk untuk memaksimalkan keuntungan. Ada 3 bentuk strategi diversifikasi, yaitu strategi diversifikasi konsentris adalah strategi yang dijalankan dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini. Contohnya itu Honda. Jadi Honda itu menciptakan mobil ya, merek Honda. Di sisi lain karena ada persaingan bisnis dengan perusahaan yang menciptakan untuk motor, maka Honda juga itu memiliki atau menciptakan produk motor. Jadi kita lihat Honda ada khusus untuk mobil, juga ada khusus untuk motor ya. Jadi berbeda tetapi masih terkait satu sama lain. Masih sama-sama otomotif. Yang kedua, strategi diversifikasi horizontal. Strategi diversifikasi horizontal adalah strategi menambah atau menciptakan produk baru yang tidak terkait tetapi masih memanfaatkan pelanggan yang ada saat ini. Yaitu contohnya PT Garuda memanfaatkan pelanggan ya dari PT Garuda itu dengan kerjasama dengan PT Aero Wisata yang merupakan kelompok dari PT Garuda sendiri. Contoh berikutnya adalah kelompok usaha Kompas membuat bisnis jasa travel hero yang khusus ditujukan bagi pelanggan koran dan majalah kelompok Kompas yaitu Gramedia. Selanjutnya ada strategi diversifikasi konglomerasi adalah menambah produk baru dan dipasarkan pada pasar yang baru yang tidak terkait dengan yang ada saat ini. Itu contohnya itu PT Unilever. Jadi PT Unilever itu menciptakan produk food, makanan ya, ada mentega, ada kecap dan sebagainya. Terus Unilever juga menciptakan produk untuk non-food yang tidak ada relevansi atau kaitan sama sekali. Itu kita lihat Unilever, produk-produk Unilever untuk non-food ada pasta gigi ya, ada pasta gigi, ada sampo, ada sabun dan sebagainya. Itu adalah contoh dari strategi diversifikasi konglomerasi. Jadi ada 3 strategi pertumbuhan diversifikasi. Oke, kita lanjut di sub pokok bahasan yang ketiga atau terakhir untuk bab 3 ini, itu perencanaan strategis
unit bisnis. Proses perencanaan strategi unit bisnis terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, misi produk. Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifik di dalam perusahaan yang lebih luas. Yang kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT ini itu merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT ini merupakan analisis mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal meliputi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang dimiliki perusahaan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi peluang atau opportunities dan ancaman atau threats yang datang dari luar perusahaan. Jadi tujuan dari analisis lingkungan ini bagaimana meminimalisir kelemahan dan meningkatkan kekuatan agar bisa memanfaatkan opportunities atau peluang dan bisa menghadapi ancaman yang datang dari luar perusahaan. Oke, selanjutnya yang ketiga, formulasi tujuan. Formulasi tujuan itu di mana unit bisnis menetapkan sasaran dan kemudian mengelolanya berdasarkan sasaran tersebut yang biasa diistilahkan dengan MBO atau manajemen by objective. Manajemen by objective merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada hasil, jadi bukan pada kegiatan atau prosesnya. Dia lebih menitik beratkan kepada hasil yang akan dicapai. Kemudian yang keempat, formulasi strategi. Strategi adalah menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan agar bisa mencapai misi dan tujuan perusahaan. Dengan kata lain, strategi adalah cara yang harus dilakukan oleh perusahaan agar memiliki keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Jadi ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan ya, ada strategi generic porter, ada strategi aliansi, dan strategi lainnya. Oke. Saya rasa itu saja pembahasan saya di materi mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Oke, saya harapkan mahasiswa tetap semangat, jangan lupa beri like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.